Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Zafira dengan NIM 231103-130 dari Prodi Bisnis Digital kelas 4A. Pada kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah Sistem Basis Data dengan dosen Pak Singgi Mitro. Tugasnya yaitu praktikum IRD. Pahami dan cermati kasus di bawah ini, kemudian buatlah IRD menggunakan Yet Graphic Editor. Kasusnya yaitu sebuah pabrik sepatu ingin membuat sistem informasi yang dapat memenuhi kebutuhan proses bisnisnya. Pabrik sepatu tersebut memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. Secara otomatis juga memiliki banyak pegawai. Sepatu yang diproduksi dapat dibagi menjadi 4 jenis, diantaranya jenis balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Setiap memproduksi sepatu dicatat tanggal produksi dan siapa pegawai yang telah menyelesaikan produksinya. Setiap pegawai digaji berdasarkan ijazah yang dimilikinya. Bagi pembeli yang ingin membeli harus menjadi member terlebih dahulu. Pembeli sepatu melakukan transaksi pembelian dan diberikan kepada petugas bagian kasir. Tahap pertama yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entitas yang terlibat dalam sistem database tersebut. Jadi kita langsung aja ke websitenya YetLife ya. Terus kita cari yang entitas relationship. Tahap pertama yaitu menentukan entitasnya. Entitas itu digambarkan dengan persegi panjang kayak gini. Pertama ada entitas pegawai. Terus setelah pegawai ada entitas pabrik. Setelah entitas pabrik ada entitas sepatu. Setelah itu ada entitas pembeli. Terakhir ada entitas transaksi. Kita rapiin. Ini transaksi. Terus itu tahap keduanya yaitu menentukan atribut atau field dari masing-masing entitas beserta kunci key-nya. Jadi habis itu kita tahap keduanya menentukan atributnya. Atribut itu dilambangkan dengan bulat kayak gini. Atribut pegawai itu ada gaji, terus ada ijazah, terus ada ID pegawai, terus ada namanya, ada nama, terus ada jabatannya. Kita rapiin biar muat, biar rapi.
Nah, terus kita sambungin entitas sama atributnya pakai garis kayak gini. Ya, setelah itu entitas pabrik, atributnya ada alamat, terus ada ID pabrik, setelah ID pabrik ada nama, terakhir ada nomor HP. Kita rapiin. Terus kita sambungin pakai garis tadi entitas sama atributnya. Kita rapi. Nah, habis itu bawahnya ada entitas sepatu, atributnya ada tanggal produksi, terus ada ID sepatu, terus ada harganya, terakhir ada ID pegawai. Kita rapiin, terus kita sambungin tadi entitas sama atributnya. Nah, di situ ada entitas pembelian, atributnya itu ada nomor HP, terus ada ID pembeli, terus itu ada nama pembeli,
Atributnya ada total harga, terus kedua ada ID transaksi, terus terakhir ada ID transaksi, tanggal transaksi. Nah, terus kita sambungin. Nah, setelah menentukan atributnya, tahap ketiga yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta kunci tamu. Jadi kita menentukan relasinya ya. Nah, relasi antara pegawai dengan pabrik memiliki relasi yaitu bekerja. Jadi pegawai bekerja di pabrik. Terus relasi pabrik dengan sepatu yaitu memproduksi. Jadi pabrik memproduksi sepatu. Terus hubungan pembeli dengan sepatu yaitu membeli sepatu. Terus hubungan pegawai dengan transaksi itu pegawai terlibat dalam transaksi. Terus tahap keempat yaitu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Banyak pegawai dapat bekerja dalam satu pabrik. Satu pabrik dapat memproduksi satu pabrik dapat memproduksi banyak sepatu. Terus satu pembeli dapat membeli banyak sepatu. Terakhir yaitu ada tahap 5, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif atau non-key. Kan di sini tadi kan ketulis di sini pabrik memiliki banyak cabang. Jadi kita tambahin di sini cabang memiliki cabang itu ada nama, atributnya ada nama, terus ada ID cabang, nggak muat kita geser.
rapiin dulu. ID cabang punya atribut nama, ID cabang, terus terakhir ada alamat. Sama kayak tadi, kita sambungin. Terus tadi kan nih, sini kan dibilang sepatu yang diproduksi dapat dibagi menjadi 4 jenis. Jadi ini kita geser produksinya, terus kita tambahin hubungan dengan jenis. Atribut jenis itu pertama ada tadi balita, ada anak-anak, terus ada remaja, terakhir ada dewasa. Kita sambungin kayak tadi, pakai garis. Ya kayak gini, kita rapiin. Kan tadi ini kan ditulis bagi pembeli yang ingin membeli harus menjadi member terlebih dahulu. Jadi pembeli kalau mau beli sepatu, mereka itu harus menjadi member terlebih dahulu. Jadi ini kita tambahin member. Kan dari ini membeli sepatu membeli sepatu harus ada member terlebih dahulu. Jadi atribut member pertama itu ada nomor HP, terus nama, dan terakhir ada alamat. Kita sambungin kayak tadi. Setelah itu
hubungan, tambahin hubungan antara member dengan transaksi, yaitu proses. Jadi setelah pembeli melakukan member, terjadilah proses transaksi. Jadi ini ya, ini satu member dapat memproses banyak transaksi. Nah, pembeli hanya bisa membuat satu kali member di transaksi. Jadi transaksi itu melibatkan pegawai. Jadi satu pegawai dapat melakukan banyak transaksi. Dan satu lagi yaitu terakhir, ada dalam transaksi ada namanya detail transaksi. Dalam detail transaksi atributnya ada, pertama ada nama kasirnya, terus kedua cara pembayaran, terakhir ada jumlah sepatu yang dibelinya berapa. Ya, situ kita sambungin. Ya. Dan inilah bentuk dari IRD dari studi kasus yang tadi. Seperti inilah bentuknya. Jadi saya jelaskan lagi, itu entitas pertama ada pegawai, terus ada pabrik, ada sepatu, ada pembeli, dan ada transaksi. Hubungan pegawai dengan pabrik yaitu bekerja. Jadi pegawai bekerja di pabrik. Hubungan pabrik dengan sepatu yaitu pabrik memproduksi sepatu. Hubungan sepatu dengan pembeli yaitu pembeli membeli sepatu. Terus hubungan transaksi dengan pegawai yaitu transaksi melibatkan pegawai. Terus pegawai ini memiliki atribut yaitu gaji, ijazah, ID pegawai, nama, dan jabatan. Terus ada pabrik. Pabrik itu atributnya ada alamat, ID pabrik, nama, sama nomor HP. Terus ada sepatu, atributnya ada tanggal produksi, ID sepatu, harga, dan ID pegawai. Pembeli itu ada atributnya ada nomor HP, ID pembeli, dan ada nama. Terus entitas transaksi ada atribut total harga, ID transaksi, sama tanggal transaksinya. Terus banyak pegawai dapat bekerja dalam satu pabrik. Terus satu pabrik dapat memproduksi banyak sepatu. Terus satu pembeli dapat membeli banyak sepatu. Terus satu pegawai dapat melibatkan banyak transaksi.
Terus tadi suruh kan terakhir itu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif. Jadi saya tambahin, pertama itu ada cabang. Cabang itu atributnya ada nama, ID cabang, sama alamat. Terus saya tambahin jenis tadi. Di jenis itu ada atributnya itu balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Terus saya tambahkan juga membernya. Member itu ada nomor HP, ada nama, sama alamat. Terakhir saya tambahin detail transaksi, yaitu ada nama kasir, cara pembayaran, sama jumlah sepatu. Cukup sekian penjelasan dari praktikum IRD dari pabrik sepatu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.